Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, saya Miftahul Ulum dari 1YTA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ancaman politik Indonesia. Jadi ancaman politik Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ancaman politik dari luar dan ancaman politik dari dalam. Nah, mengutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Yusna Lubis, bahwa ancaman politik dari luar itu ancaman yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menekan politik Indonesia, seperti intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Adapun contohnya seperti terorisme dan masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya ancaman politik dari dalam, yaitu segala sesuatu ancaman yang berasal dari dalam negeri yang mengancam kedaulatan atau kesatuan Republik Indonesia. Contohnya sangat banyak, jadi saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Saya hanya menyebutkan sedikit saja, seperti makar atau kudeta. Nah, makar atau kudeta yaitu penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintah yang berkuasa. Jadi suatu kudeta ini sangat mengancam untuk kedaulatan Republik Indonesia, karena seperti yang kita ketahui bahwa Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang di dalamnya itu terdapat banyak suku, banyak pulau, banyak ras, dan banyak perbedaan-perbedaan yang lainnya. Jika suatu kelompok itu mereka menginginkan menginginkan perpisahan, mereka mengerahkan kelompok mereka untuk menurunkan pemerintahan atau merusak kedaulatan Indonesia. Tentu saja itu akan sangat berpengaruh bagi kedaulatan Indonesia. Dan selanjutnya ada separatisme atau perang saudara. Perang saudara ini juga termasuk salah satu aspek politik yang jika terjadi itu akan menimbulkan perpecahan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Indonesia itu negara kesatuan, dan jika terjadi perang saudara, maka kedaulatan Indonesia itu akan terancam. Terus ada lagi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kita tidak asing lagi ya dengan istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme itu merupakan tindakan kejahatan seseorang yang menyalahgunakan wewenang kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi sudah banyak ditemukan di kasus Indonesia. Bahkan hampir dari setiap jajaran, entah itu dari DPR, MPR, yang notabene itu mereka sebagai wakil rakyat, tetapi mereka tidak menyuarakan suara rakyat, tetapi mereka mengeruk hak-hak rakyat. Nah, terus ada pula politik identitas, ya, yang dimana ketika seseorang, individu atau kelompok, mereka mengunggulkan identitas mereka, maka akan terjadi suatu perselisihan. Karena Indonesia itu negara kesatuan, jadi kita itu tidak bisa mengunggulkan ras kita atau kelompok kita atau yang lain-lain. Jadi kita itu harus saling merangkul dan tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain atau mengunggulkan bahwa kita itu yang paling benar, mereka salah. Itu tidak boleh. Jadi adapun solusi untuk mengatasi ancaman ini, yaitu yang pertama, untuk ancaman dari luar, kita itu harus mendekatkan diri kita
mendekatkan politik Indonesia ke luar negeri. Jadi kita itu harus menjalin hubungan yang baik antara Indonesia dan negara-negara lain. Nah, ataupun untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri, karena itu lingkupnya masih dalam negeri, jadi kita lebih mudah untuk menangani kasus tersebut. Seperti kita itu bisa menanamkan jiwa Pancasila dan kewarganegaraan kepada setiap individu atau warga negara Indonesia. Dan kita juga untuk kasus seperti korupsi, kita itu seharusnya ya kita harus menguatkan lembaga-lembaga legislatif yang ada di pemerintah. Tapi itu urusan pemerintah. Terus kita itu harus memperkuat kekuatan politik yang berada di Indonesia, karena kita tidak tahu ya kapan akan terjadi ancaman-ancaman tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, banyak kekurangan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.